Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Engkau adalah Petrus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 19. Yesus bersabda, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesampainya di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Yesus bertanya, "Kata kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Saudara-saudari terkasih, setiap manusia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dibuatnya secara pribadi. Memang, manusia hidup di dalam kelompok sosial, tetapi kita tidak bisa berlindung di balik kehidupan sosial itu. Jika kita mau bergaul, kita tidak akan memiliki teman. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan dihukum. Jika kita memiliki hutang, kita harus melunasinya. Tanggung jawab pribadi akan semakin meluas dan semakin serius ketika seseorang semakin dewasa. Secara umum diterima bahwa seseorang yang memasuki usia 17 tahun akan dinyatakan sudah dewasa. Orang tua akan melepaskan banyak perlindungan kepada anak itu yang semakin dituntut bertanggung jawab sendiri. Petunjuk kedewasaan seseorang adalah ketika ia tidak tinggal bersama orang tuanya. Ia sudah memiliki penghasilan sendiri, dan pada waktunya ia akan membentuk keluarganya sendiri. Saudara-saudari terkasih, "Kupanggil engkau dengan namamu," kata sebuah pepatah. Nama yang dimiliki seorang manusia mengandung sebuah penugasan dari Allah sendiri, walaupun kita tidak menyadarinya. Inilah yang dilakukan Zakaria ketika ditanya siapa nama anaknya. Zakaria menulis, namanya adalah Yohanes. Kata Yohanes ini didapat Zakaria dari malaikat yang menemuinya di bait Allah. Karena nama anak itu diberikan oleh Allah, kepadanya juga diberikan penugasan oleh Allah. Yohanes diberi tugas untuk membuka jalan bagi Mesias. Contoh lain peristiwa pertobatan Saulus. Di tengah perjalanannya, Saulus buta karena sinar terang.
terdengarlah suara memanggilnya, "Saulus, Saulus." Ia pun kemudian menjadi Paulus. Ia dipanggil Tuhan untuk menyebarkan Injil bagi masyarakat di luar Israel. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil juga dituliskan sabda Yesus demikian, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Petrus diberi tugas untuk mendirikan gereja Kristus. Ia menjadi paus pertama dan memegang kunci kerajaan surga. Kepercayaan Yesus kepada Petrus ini sekaligus menjadi tanggung jawab pribadi untuk mewujudkannya. Gereja Katolik yang sudah berumur 2000 tahun ini dimulai dengan Petrus sebagai paus pertama. Bahkan di atas makam Santo Petrus di Vatikan, didirikanlah Basilika Santo Petrus sebagai tempat tinggal, bahkan pemakaman para paus dan pusat gereja Katolik sedunia. Ada sebuah novel yang mengisahkan Santo Petrus melarikan diri dari kota Roma karena pengejaran terhadap orang Katolik. Di tengah jalan, Petrus bertemu Yesus. Petrus bertanya, "Tuhan hendak kemana?" Yesus menjawab, "Ke Roma untuk disalibkan kembali." Petrus pun bergegas kembali ke Roma. Melalui sejarah gereja, kita tahu bahwa Petrus meninggal disalib dengan kepala menghadap ke bawah. Panggilan Yesus kepada Petrus dijawab dengan kesetiaan menjalani tugas. Panggilan Yesus selalu disertai dengan berkat, peneguhan, dan penghiburan. Apakah kita sudah bertanggung jawab atas hidup kita kepada diri kita sendiri dan kepada Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memberi kepercayaan kepada kami atas sebuah tanggung jawab. Kami sering lari dari tanggung jawab itu. Ajarilah kami untuk setia pada tanggung jawab, seperti Yesus yang setia sampai mati di kayu salib. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.